Oke, selamat pagi Pak Sulung. Pagi. Lu jadi ini Sulung ini temen gue di Mapala UI nih, ya kan? Sudah ah, melintang-lintang, udah kemana-mana lah intinya. Intinya gini loh. Ini ada kejadian baru-baru ini ya, baru-baru Oke. ini tentang pendaki Brazil yang sebenarnya sih gua nggak ngerti sebenarnya masalahnya di mana sih gitu. Jadi yang ingin gue tanyakan, oke, kita mundur dulu dari pertama kali dia sebelum Oke. naik ya. Sebenarnya ini salah siapa sih, Bang? Kalau mau ngomongin salah sih, mesti ngelihat juga di pelaku-pelaku di dalamnya dulu ya. Di situ kan ada korban, ada pemandu, ada pengelola ya. Kalau kalau ngelihat dari kronologi yang udah saya baca-baca juga nih di koran, di internet segala macem. Khusus pemandu nih katanya ditinggalin gitu korban. Cuman kalau misalnya kita ngelihat dari sisi pemandunya, sebenarnya kita mesti ngerti juga gitu. Maksudnya sih di sini ketahuan nih kalau si pemandu nih sebenarnya rasio ngebawa kliennya juga nggak ideal menurut saya sih. Kalau nggak salah di situ 1:5 kalau nggak salah. Jadi satu pemandu bawa 5 orang. Yang benar tuh berapa? Idealnya sih sebenarnya menurut saya sih 3 lah. Satu orang ya. Kalau misalnya lebih dari 3 harusnya dia berdua. In case kayak misalnya di cerita itu di kronologi, satu kecapean, ada satu asisten pemandu ini yang nemenin atau gimana lah di bagian belakang atau dia di depan di belakang. Jadi semua tetap dalam satu kelompok gitu. Kalau kayak gitu kan namanya kelompok ya ada yang kuat ada yang lemah ya. Udah gitu mereka nggak pernah kenal sebelumnya biasanya kayak gitu tuh kalau open trip. Jadi kadang egonya kuat, apalagi di gunung. Yang kuat-kuat tuh bisa ninggalin tuh yang lemah. Nah si pemandu ini bisa agak bingung juga gitu. Karena kadang yang lemah mesti jagain. Yang kuat juga mesti jagain meskipun dia kuat, tapi dia di depan ngacir duluan kan. Perlu dilihat juga benar apa enggak gitu. Nah kayaknya pemandu nih berusaha buat menstabilkan itu. Cuman emang jaraknya kan jauh. Jadi dia ke depan dulu, lo jalan duluan deh sana gitu kan. Nah dia ngecek lagi ke belakang. Nah ketika dia ke depan dan ngecek lagi ke belakang, si yang di belakang ini udah hilang gitu. Meskipun dalam jangka waktu sebentar gitu. Nah itu kalau dari pemandunya ya. Jadi perlu dipahamin juga. Sebenarnya tugas pemandu itu berat. Tapi emang rasio perlu diperhatikan. Yang kedua dari kliennya. Kliennya juga, nih ya kalau jadi pendaki gunung, meskipun ikut open trip, ya jangan sembarangan lah berpikir gunung itu tempat wisata kayak lu ke air terjun gitu segala macam. Ya namanya gunung meskipun tingginya cuma 2.000, 3.000, tapi kita perlu fisik yang bagus, persiapan yang bagus gitu. Sama persiapan fisik. Kayak gitu kan ceritanya kan si kliennya juga kecapean, makanya dia di belakang perlu ditemenin sama pemandu. Coba kalau lo udah menyiapkan fisik lo sebelum lo jalan, mungkin itu akan berkurang kondisi kayak gitu. Yang kedua peralatan juga, perlengkapan. Kebanyakan juga pendaki-pendaki ke Rinjani itu kelihatannya sih kayak meremehkan masalah pakaian, apa yang mesti dibawa. Jadi ini lo bukan mau ke gym gitu yang lo pakai BH sama celana dalam doang segala macam. Ini naik gunung ini gitu. Kondisi Oke. dingin gitu segala macam. Lo mesti nyiapin diri lo, perlengkapan lo sebaik mungkin gitu. Dan pemandu juga bukan bukan babu lo gitu ya. Lo mesti menyiapkan diri lo. Nah, yang ketiga pengelola. Pengelola di sini emang kalau saya pernah ke Rinjani beberapa tahun yang lalu, emang ada spot-spot di Rinjani itu yang sebenarnya perlu dikasih rambu-rambu atau dikasih pagar lah. Jadi orang nggak sembarangan kayak itu kan dia di titik jatuhnya itu kalau nggak salah itu emang kawah curam itu dan kadang orang kemungkinan kepleset tinggi juga gitu. Ya ada baiknya pengelola yang ngasih pagar aja kayak di Gunung Gede gitu dikasih Iya, ya, gede itu pagar, dikasih pagar ya benar. Ya. segala macam. Jadi emang potensi potensi tergelincir tinggi gitu. Jadi kasih lah pagar atau dikasih rambu atau apa gitu, penunjuk arah segala macam. Jadi nggak cuma di blank gitu aja. Ya itu sih. Jadi kalau ngomong siapa yang benar yang salah siapa, ya banyak juga kesalahan yang udah terjadi. Baik pemandu, baik si kliennya, baik pengelolanya juga gitu. Jadi ini sebenarnya holistik. Nggak bisa disalahkan ke satu pihak doang. Oke. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah
eh, ini anak kan baru banget dia naik gunung infonya. Dia nggak ada pengalaman naik gunung, atau dia naik gunung. Apakah nggak ada semacam di bawah tuh ya sebelum naik itu ada apa ya, screening ya? Kalau baru ya lo nggak disarankan untuk naik Rinjani atau gimana? Screening nih screening dari pengelola apa dari pemandu? Pak dari pengelola. Dari pengelola. Setahu saya ya, pengelola itu secara SNI. Kalau gunung ini udah SNI pendakian, sekarang udah ada tuh SNI untuk pengelolaan pendakian gunung. Kalau secara SNI harusnya dia ada screening. Ada screening, dilihat gitu segala macam perlengkapannya gimana. Tapi namanya di lapangan mungkin kan kelewatan atau apa pengelolaannya, petugasnya kurang segala macam. Tapi setahu saya di Rinjani juga mungkin terlalu banyak orangnya gitu kan, terlalu banyak yang mesti dilewatin. Jadi kelewatan gitu. Dari beberapa foto-foto dokumentasi yang udah ada dari beberapa pendaki yang lain juga emang kelihatan banget kalau perlengkapan mereka sebenarnya kurang kalau menurut saya. Meskipun mereka kita pikir orang luar negeri yang punya pikiran atau ilmu pengetahuan yang lebih tinggi Untuk ya. mendaki gunung seberat Rinjani ya. Ya Bisa termasuk dikatakan berat. Rinjani ini sebenarnya buat profesional hiker nggak sih? Bisa dibilang kayak gitu karena kan ini termasuk dari 7 gunung tertinggi di Indonesia ya gitu. Dia di atas 3.000 meter di atas permukaan laut. Kalau misalnya di atas 2.500 kalau menurut saya sih udah tingkat advance lah. Maksud saya di atas di intermediate, di bawah advance sih sebenarnya gitu. Tapi bukan buat Jadi pemula. Gitu. nggak bisa pendaki yang baru mau belajar naik Rinjani itu kayaknya terlalu riskan ya. Kemungkinan seperti itu ya. Sebenarnya kalau menurut saya semua pendaki bisa selama persiapannya baik. Oke. Persiapan di sini ya itu tadi persiapan fisik, perlengkapan, mental, terus juga teman-temannya siapa, ya banyaklah persiapannya gitu. Jadi selama dia melakukan persiapan yang baik, riset yang baik segala macam, kemungkinan dia bisa ke sana gitu. Dan lebih bagus lagi kalau seandainya dia ikut open trip, pemandunya itu udah ada sertifikatnya atau belum. Sekarang kan ada tuh sertifikasi buat pemandu gunung yang dikeluarkan sama FMI, Federasi Mountaineering Indonesia, atau sama APGI, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Nah itu kan sertifikasi itu bisa jadi dasar bahwa pemandu itu emang udah punya ilmunya buat memandu. Jadi dipastikan di bawah keselamatan si pendakinya sebelum mendaki ya intinya ya. Ya kalau itu sih harus sih Oleh si sebenarnya. pemandunya. Harusnya pemandunya iya memastikan itu. Harusnya si pemandu memastikan itu. Cuma kadang di lapangan ya pemandu itu juga mingkem nih sama orang-orang yang mau ngebayar besar gitu biasanya. Oke. Jadi misalnya, gue mau yang gaya sultan gitu. Gue bayar lu berapa gitu kan. Nah, di situ kadang si pemandu jadi goyang juga buat lu pakai ini, pakai itu, kagak ini segala macam. Jadi nggak mikirin safety lagi udah karena bayaran gede udah langsung naik ya udah naik gitu ya. Ya, dia pasti memikirkan juga maksudnya gimana caranya dia dengan persiapan pas-pasan tapi tetap safety. Karena kan itu berhubungan sama konditenya dia juga kan. Nggak ada pemandu yang pengen yang di bawahnya kecelakaan lah, pasti nggak ada. Dia pasti akan berusaha gitu. Cuman perlakuan terhadap klien yang berbeda-beda ini nih sebenarnya yang bisa jadi masalah gitu. Oke. Ada yang udah tahu jarang naik gunung, tapi nggak disuruh latihan fisik dulu karena dia bayarnya seorang orang yang lain bayar 1 juta, dia bayar 10 juta gitu. Iya itu. Ya gitu, jadi gue bisa nggak sih gue bayar 10 juta deh, tapi gue males buat latihan fisik dulu gitu misalnya, meskipun disaranin. Ya si pemandu bisa jadi manggut-manggut aja karena dia pikir nanti gue bawa aja porter yang banyak, dia mah tinggal bawa aja itu depek-depek atau bawa ransel-ransel kecil gitu. Oke, jadi ini yang bisa safety jadi nomor berapa gitu, nomor sekian lah ya. Nggak jadi nomor 1 lagi safety ketika udah ngomong di uang. Nggak begitu juga. Dia akan tetap menomorsatukan safety. Cuman karena uang, dia jadi mengendorkan, bukan menomorduakan ya, mengendorkan. Dia tetap menomorsatukan. Kalau kayak kasus yang di Brazil, dia menomorsatukan itu Kasus karena yang dia pendaki bolak-balik. Brazil Ya karena pemandunya bolak-balik karena dia cemas kan. Satu ketinggalan di belakang, dia mesti nemenin yang di depan. Makanya dia ke depan dulu, dia tinggalin seperti ditinggalkan. Tapi dia buat mastiin yang di depan gimana.
setelah dia di depan pasti, dia balik ke belakang lagi buat memastikan yang di belakang gimana. Tapi miss yang sedikit secepat itu, dia hilang. Terus tiba-tiba udah ada di dasar jurang. Gitu kan, ada kemungkinan seperti itu. Ada yang mengatakan sebenarnya prosedur yang benar dari pemandu adalah ada pemandu di depan, pemandu di tengah, sama pemandu di belakang. Iya. Berarti ini dia nggak melakukan prosedur itu dong, sampai yang di belakang bisa nggak kelihatan sama dia. Nggak gini ya. Kalau kita cari yang ideal seperti saya bilang tadi, rasio, tergantung rasio. Kalau cuma 3 orang, mungkin 1 orang bisa menghandle 3, nggak terlalu ribet. Tapi Jadi kalau udah kembali lebih, ke tadi ya. udah lebih dari 3, kayak kasus yang Brazil itu 5 orang. Ya, Itu dia pasti udah akan repot. Harusnya dia berdua paling enggak. oke. Tapi mungkin di sini ada masalah manajemen keuangan juga. Gitu. Oke. Kalau lo ngebayar 2 pemandu, apakah bisa meng-coverage biaya produksi? Gitu. Oke. Kadang pertimbangan di lapangan seperti itu tuh yang bisa bikin operator jadi memutuskan untuk 1 atau 2 pemandu yang ada di situ. Oke. Dan nggak memperhitungkan rasio, jadi dia pikir udahlah fine aja gitu. Tapi pada kenyataannya kasihan juga gitu kalau seandainya 1:5 itu agak lumayan berat itu gitu. Untuk gunung setinggi itu ya. Untuk pendakian ke Rinjani, Nggak hanya ke Rinjani, mungkin ke gunung yang tingginya di atas 2.500 mungkin ya. ya bisa jadi kayak gitu. Oke. Yang ideal sih kayak gitu. Jadi sebenarnya di beberapa gunung yang tinggi kayak Kartens pun bahkan 1:2 kalau Kartens. Oke, siap. Bahkan ada yang berani 1:1 karena sangat complicated gitu kayak di Kartens gitu. Waktu itu saya ke Kartens bertiga, guide-nya 2, 1 depan 1 belakang. Ya karena itu kondisinya emang nggak gampang. Oke. Oke, kita udah clear di bawah. Nah. Sekarang masalah evakuasi. Kenapa bisa sampai 5 hari? Nah, ini perlu dikritisi juga ya. Masalah evakuasi itu 5 hari itu emang ada berbagai masalah kalau yang saya lihat ya di lapangan gitu. Kayak misalnya peralatan yang pertama. Kalau masalah respon menurut saya udah cepet. Jadi kalau nggak salah dari kronologi dia dapat informasi dari atas. Nah ini ada masalah komunikasi juga. Jadi ketika si klien jatuh, udah diketahui kondisinya, si pemberi kabar ini nggak punya komunikasi langsung ke base camp. Oke. Jadi bayangin si pembawa komunikasi mesti turun dulu ke bawah. Nah itu bisa 3 jam, 4 jam tuh buat ngasih kabar ke base camp. Nah ketika di bawah, menurut saya respon dari Taman Nasional petugas sudah bagus karena dia langsung mengirimkan tim ke atas. Tapi masalahnya ketika dikirim tim ke atas dan coba disusurin ke bawah lagi diturunin, peralatannya kurang, talinya kurang panjang. Karena kan diperkirakan itu 200 meter, ternyata enggak, lebih ke bawah lagi dan talinya kurang panjang. Kan sebenarnya sebelum mereka tim evakuasi datang ke atas, dia bisa kan pakai HT bawa komunikasi bahwa kondisinya begini sehingga pada saat dia udah bawa perlengkapan yang sesuai dengan situasi yang sedang terjadi. Bisa, pada kenyataannya bisa, itu bisa secara teori bisa, tapi setahu saya nggak semua operator membawa HT pertama. Yang kedua kemungkinan mereka bisa pakai teleponnya, telepon HP biasa, tapi pada kenyataannya nggak seperti itu juga. Kondisi yang ada terakhir kan nggak semua gunung punya sinyal juga, mungkin di situ nggak bagus sinyalnya. Setahu saya emang nggak bagus itu sih. Jadi dia mesti turun ke bawah lagi, ngasih kabar. Ke atas alatnya kurang, mesti disupport lagi. Disupport itu mesti perlu bantuan dari instansi-instansi yang lain. Taman Nasional perlu bantuan Basarnas, perlu bantuan Brimob, perlu bantuan TNI lah, segala macam. Itu perlu koordinasi lagi, segala macam sampai akhirnya idealnya ya mungkin baru 24 jam. Ideal ya seluruhnya datang, alat cukup dengan yang layak segala macam ya mungkin antara 12 sampai 24 jam. Jadi bisa kebayang kan kenapa lama gitu. Nah, ketika proses udah kekumpul itu semua barang, dia turun coba ke bawah, itu tetap ada proses lagi kan. Itu kan panjang turunnya, 600 meter sampai. Itu lama loh. 600 meter, belum nyari-nyarinya lagi. Posisinya di mana di 600 meter itu? Ketika ketemu, nggak bisa langsung evakuasi. Kenapa juga. posisinya berubah-ubah ya? Kenapa posisi berubah-berubah?
Jadi kalau misalnya pernah ke Rinjani, posisi dia jatuh itu relatif 90 derajat. 90 derajat meskipun nggak totally gitu ya, agak Kemiringan ya kemiringan. kemiringan. Meskipun nggak totally 90 ya agak miring sedikit lah. Tapi dengan kondisi seperti itu sangat mungkin buat si klien, si korban untuk terperosok lagi ke bawah, entah terkena angin, Oke. entah kena hujan, segala macam. Jadi sangat kemungkinan dia terbawa oleh alam untuk turun ke bawah karena positioningnya juga miring gitu segala macam. Kecuali dia masih hidup ya, kayak kasus yang beberapa tahun sebelumnya itu masih hidup, terus dia masih bisa berpikir ke pinggir, cari goa lah atau peneduh di bawah tebing segala macam, itu yang cowok itu segala macam. Ya seperti itu, tapi kayaknya sih si korban yang ini dia udah nggak sadar dari awal sepertinya. Jadi dia nggak sempet kesana kesini gitu. Seandainya bisa paling dia cuma pegangan di tanah yang glosor terus itu juga gitu. Jadi sangat mungkin dia kenapa bergeser terus itu sangat mungkin. Jadi dari awal dia jatuh itu kemungkinan dia hidup itu kecil sekali ya. Dengan Ah, kejatuhan sampai 600 meter itu ya. oh kecil 16 meter. Oke. Kecil itu. Kecil banget itu. Terlihat juga sih dari visum yang udah ada ya, yang udah dipublikasi ya, yang mungkin bisa kita percaya juga ya. Itu kan dia itu meninggalnya karena benturan di punggung yang bikin pendarahan di paru-paru. Jadi bisa kebayang dia jatuh, kebentur punggungnya, mungkin patah atau apa, ada luka, paru-parunya luka, darah ini luka, sampai dia akhirnya meninggal 20 menit kemudian ya, seperti kayak gitu kan visumnya gitu. Ya sangat mungkin kayak gitu, sangat mungkin. Oke. Jadi bisa disimpulkan bahwa semua tim gabungan dalam ini mereka sudah bekerja secara maksimal ya. Walaupun 5 hari. Kalau misalnya memperhitungkan masalah kondisi ya, 5 hari itu sebenarnya nggak maksimal. Oke. Maksudnya saya gini, kalau seandainya Taman Nasional punya peralatan yang layak, mungkin bisa dipercepat. Kalau misalnya komunikasi antara operator dan ke pusat Taman Nasional, base camp, itu juga layak, bagus, itu mungkin bisa lebih cepat lagi. Semuanya bisa lebih cepat. Mungkin proses evakuasi yang mungkin nggak bisa dipercepat. Karena kan proses evakuasi itu memang pasti lama gitu. Apalagi di 600 meter. Tapi ini bisa dipercepat di ketika kejadian pertama, informasi ke base camp. Dan kedua, kesiapsiagaan peralatan gitu. Jadi nggak perlu koordinasi lagi dengan yang lain-lain yang mungkin akan memperlama lagi. Nggak perlu bolak-balik gitu lah, bolak-balik. Iya. Tektokan istilahnya. Iya, bolak-balik nggak apa-apa. Selama itu peralatan ada di Taman Nasional. Maksudnya kan gini, harusnya Taman Nasional itu kan assessment ya. Kemungkinan kecelakaan di mana-mana aja sih. Yang paling tinggi emang di daerah itu, karena kan setelah 2500 itu atau di Pelawangan Sembalun itu, titik sebelum summit attack pagi-pagi itu emang daerahnya udah riskan di situ karena itu tepat di bibir pinggir kawah. Jadi kemungkinan resiko kecelakaan tinggi di situ ketimbang di bawah-bawah yang lebih flat, maksudnya terbuka flat gitu, segala macam. Penampangnya juga kiri kanan nggak terlalu curam gitu. Nah daerah situ emang tinggi, resiko tinggi gitu. Nah harusnya di daerah-daerah kayak gitu udah bisa diakses tuh. Perlu kalau seandainya ada yang jatuh di situ, perlu peralatannya berapa sih segala macam. Agak konyol juga kedengerannya sih kalau misalnya tahu di situ tingginya 800.000 meter kalau misalnya jatuh. Tapi Taman Nasional cuma punya peralatan 200 meter kali. Jadi bisa kebayang sih. Maksudnya berarti ada kekurangan asesmen tentang keperluan peralatan di Taman Nasional. Jadi kalau seandainya Taman Nasional memang punya tali 1000 meter, udah siap sedia. Ketika kejadian, ya langsung dibawa. Meskipun ngos-ngosan setengah mati bawa ke atasnya, tapi paling nggak peralatan yang memadai udah ada. Jadi nggak perlu koordinasi lagi dengan yang lain-lain. Atau tripod buat anchornya itu juga. Kalau nggak salah itu punya Basarnas doang. Maksud saya harusnya sih sekelas Taman Nasional Gunung Rinjani yang dengan tingkat resiko kecelakaan seperti itu harusnya udah punya sendiri juga gitu. Dan yang kedua juga kapasitas SDM-nya juga. Setahu saya petugas-petugas Taman Nasional juga nggak punya kemampuan rescue yang memadai sih gitu. Jadi ketika kondisi rescue yang perlu technical rescue seperti kasus Brazil kemarin,
mereka mungkin agak-agak gelagapan juga dan memerlukan bantuan dari yang lain seperti dari Basarnas. Bahkan yang turun kalau nggak salah Bang Agam itu, yang turun ke bawah itu teman dari Korpala, pecinta alam. Jadi emang kebayang sih, perlu ada peningkatan kualitas kemampuan pihak Taman Nasional juga orang-orangnya gitu. Jadi nggak perlu dia sangat bergantung sama tim-tim yang lain gitu. Dan mereka emang punya tim rescue mandiri yang emang udah standby. Jadi intinya buat Taman Nasional, terutama untuk wisata pendakian gunung di Indonesia, Ya. apakah perlu penempatan para pencinta alam atau Basarnas di pos atau peningkatan sumber daya di pos pendakian itu? Kalau menurut saya sih peningkatan sumber daya Di pos pendakian ya? di pos pendakian. Jadi apa aja tuh baik-baiknya? Ya itu tadi, yang paling utama itu kemampuan tim rescue. Emergency Response Unit, ERG, Emergency Response Group, yang memang tugasnya itu, kalau ada kondisi-kondisi darurat seperti yang tadi itu, dia emang udah disiapkan untuk kondisi itu. Dia udah dilatih, dia udah diberikan peralatan, dia udah di standby-kan, dibayar, digaji lah segala macam untuk standby gitu. Jadi nggak ada kata dia nggak siaga gitu segala macam. Itu dia udah dapat kabar langsung pergi, mau berlima mau bersepuluh orangnya ya gimana, pergi jalan gitu, cek langsung kondisi di lapangan gimana. Kalau masalah tim bantuan potensial rescue yang lain itu pasti akan datang sendiri, Mapala, Basarnas atau Koramil atau apalah gitu, pasti akan membantu gitu kan. Cuma masalahnya kan birokrasi, sekali lagi lama, terlalu lama waktu. Menurut saya udah waktunya nih Taman Nasional di Indonesia, khususnya di gunung-gunung yang berisiko tinggi, itu punya emergency response group sendiri kalau menurut saya. Jadi dari bicara ini kita bisa simpulkan dari awal sampai akhir ini apa nih? Sebelum Kalau dari awal sampai akhir ya itu tetap saya sih balik ke 3 variabel yang bikin semua masalah ini terjadi ya. Pertama di korban, yang kedua di pemandu, ketiga di pengelola. Ya teman-teman kalau mau mendaki gunung, ya pertama punya persiapan yang baik lah. Pertama persiapan fisik, itu paling penting, jangan diremehin. Paling enggak jogging-jogging dulu lah sebelum naik gunung gitu. Atau latihan-latihan mental gimana di sana, atau latihan mendaki gunung pendek dulu lah segala macam kalau pengen sampai ke titik yang 3000 seperti itu gitu, kayak gitu. Yang kedua juga masalah pemandu juga perhitungkan juga lah rasionya gitu. Jangan karena uang gitu segala macam, jangan perhitungan keuangan gitu segala macam, keuntungan lebih berkurang segala macam, jadi agak mengendorkan safety gitu. Di rasio sekarang bayangin kalau satu pemandu mesti bawa lebih dari 5 orang, itu repot, kasihan banget. Dia juga bukan babu, kadang juga ya pokoknya repot lah, itu repot lah bolak-balik satu orang punya ego masing-masing gitu segala macam. Ya perlu dipertimbangkan itu. Yang ketiga masalah pengelola pendakian juga mestinya juga mengakses lebih baik lah daerah-daerah yang punya resiko tinggi untuk kecelakaan gitu. Ya itu perlu dikasih rambu-rambu atau batas-batas yang jelas gitu buat teman-teman pendaki gunung gitu. Jangan dibiarin terbuka gitu, udah tahu itu dalamnya 600 meter tapi nggak ada pembatas apapun gitu segala macam sih. Kalau menurut saya sebagai pendaki sih nggak ada masalah gitu ada pembatas gitu. Karena itu kan akan mengurangi resiko kecelakaan. Kedua juga jadi petunjuk saya gitu buat turun. Kayak misalnya di Semeru nggak ada petunjuk buat turun, repot juga tuh orang pada ngacar-ngacir ke sini ke sana gitu dalam. Ya itu intinya itu buat pendaki gunung persiapan lebih baik, buat pemandu juga perhitungkan rasio pendakian dan tetap jaga safety. Yang ketiga buat pengelola daerah-daerah yang beresiko harus diperbaiki kondisinya. Buat netizen Brazil yang masih terlalu sinis dengan misi penyelamatan ini, pendapat Pak Sulung gimana? Ya perlu dipahami juga ya, karena kan mungkin teman-teman di Brazil agak nggak sabar ya. Sama sih di Indonesia pun sebenarnya kita nggak sabar gitu kan. Cuma kondisi di lapangan itu emang benar-benar kalau kita pahamin ini gunung volcano ya,
gunung berapi yang kebanyakan kawah, dan kawah itu kebanyakan curam. Ini nggak seperti gunung-gunung bersalju yang cuman lurus mendaki ke atas, kita kirim helikopter angkat orang ke bawah, nggak seperti itu. Ada kemungkinan dia berada di lembah kawah yang sangat curam. Helikopter mendekat pun itu sangat riskan karena batu-batuan bisa jatuh dan segala macam. Jadi semua yang dilakukan sama teman-teman rescue, sukarelawan pada kasus di Brazil itu sebenarnya menurut saya udah sangat maksimal yang bisa dilakukan sama teman-teman di sini gitu. Jadi tolong dipahami, dan kita juga bukannya membenarkan, kita juga akan selalu buat mengoreksi diri, memperbaiki. Seperti yang saya bilang tadi, tetap ada yang perlu diperbaiki. Semoga kedepannya kita akan lebih baik lagi.